Awalnya aku pikir semuanya bakal baik-baik saja kalau aku tetap diam. Nadira, ini ada surat dari BK. Aku sangat takut sama hal yang belum terjadi. Aku juga berpikir bahwa hidupku bakal seperti murid nomor lainnya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Apa yang bakal terjadi kalau aku masuk? Kabur nggak ya? Seolah nggak terjadi apa-apa. Aku masuk sekolah seperti biasanya. Mereka sengaja kan? Mereka bahkan ngetawain aku tadi. Bagus amat sih Nat belajarnya. Namanya Floren. Kami selalu bersama sejak kecil. Dia tahu semua tentangku, tapi nggak semuanya. Nggak tahu, tanya saya. Nadira, ayo ke kantin beli jajan, lapar banget nih. Nanti ke kantin beli jajan apa ya? Nggak tahu, nanti lihat aja. Bu, siapa ya kemarin anak kelas 10 yang nangis-nangis di ruang BK? Kasihan loh, katanya dia depresi. Oh lama itu biasa. Siswa zaman sekarang itu sensitif, dikit-dikit mental health, dikit-dikit capek. Kenapa Nat? Kamu lihat apa? Nggak apa-apa, Ren. Aku cuma kepikiran sama sesuatu. Kenapa rame banget sih? Beli es Mbak. Dan disinilah awalnya rasa nggak nyaman itu mulai datang lagi. Nadira, kamu gak apa-apa? Dan tadi mereka sini-sini aku gak sih? Sinisin? Siapa emang? Di sini gak ada yang sinisin kamu kok. Tapi tadi jelas banget ekspresi mereka. Udah Nat, di sini gak ada yang sinisin kamu. Kamu lagi capek ya? Kamu pucat banget tau Nat. Yaudah ayo, gak usah dipikirin.
Aku ngerasa mereka tadi beneran netep sinis ke arahku. Tapi, kenapa Floren bilang enggak? Apa jangan-jangan itu tadi cuma khayalanku? Apa aku berhalusinasi? Enggak. Itu enggak mungkin. Gimana sih kok nggak ada? Aku kehilangan benda itu. Rahasia yang seharusnya aku buang jauh-jauh dari awal. Tanpa sadar, aku menyalahkan temanku sendiri. Floren, kamu sudah tahu kan tentang surat itu? Surat apa, Nat? Aku nggak tahu. Enggak, kamu sudah tahu kan? Kamu sudah tahu isinya. Sumpah, aku nggak tahu. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu tuh... Gak usah pura-pura, Ren. Kamu pasti sudah tahu kan tentang surat itu? Nadira! Nadira, tunggu! Aku tahu itu bukan solusi. Aku ingin sesuatu yang terasa bersih atau sesuatu yang terasa sakit. Setidaknya bisa mengalihkan pikiranku sejenak. Nadira! Nadira, kamu tidak apa-apa. Ada yang ibu bisa bantu. Nadira! Kamu masih nyari surat itu? Kamu kenapa, Dok? Apa kamu mencari surat? Apa maksudnya surat ini? Ini surat apa, Nat? Jadi kemarin surat ini Ibu temukan di depan ruang BK ketika kamu sedang terburu-buru. Nadira, jadi kamu selama ini nggak apa-apa, kamu nggak perlu jawab sekarang. Ya oke anak-anak, mungkin lebih baik kita mencari tempat lain dulu yang lebih nyaman untuk berbicara. Aku kira respon mereka akan sama dengan guru waktu itu. Namun, Mbak, meminta bantuan itu bukan bertanda kamu itu lemah. Tapi jika kamu memiliki luka dan tidak ditunjukkan, justru luka itu akan menjadi semakin dalam. Dan jika tidak diobati, bagaimana lukanya mau sembuh? tapi Bu, kalau mereka dengar apa yang sebenarnya terjadi, saya takut dianggap aneh. Gimana kalau mereka ngatain saya sesuatu aneh dan rusak? Nat, kamu itu nggak harus kuat sendirian tahu. Kamu nggak rusak, kamu juga nggak aneh. Kamu tetap Nadira yang ku kenal kok. Nggak apa-apa. Mungkin sekarang kamu belum siap ya. Tapi nanti jika suatu saat kamu mau cerita, kamu bisa datang ke ruangan ibu ya. Dan ibu bangga kamu sudah bisa bertahan sejauh ini. Dan begitulah semuanya terjadi. Pada akhirnya akulah yang harus mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Seru ya tadi pembelajaran di perpustakaan. Kayaknya kamu pulang dulu deh, aku mau ke ruangan bukannya dulu. Oke lah kalau begitu. Jika bukan aku, siapa lagi? Ini ketiga kalinya kamu datang ke sini. Jadi Nadira, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Aku merasa lebih lega, Bu. Pikiranku agak tenang. Walaupun terkadang rasa takut tuh suka muncul. Mungkin ini berawal dari orang terdekat yang terlalu tinggi. Dan juga rasa takut untuk gagal. Tetapi mulai sekarang aku ingin jujur pada diriku sendiri. Bahwa rasa takut bukan alasan untuk menyakiti diri sendiri. Iya, Ibu paham. Pasti rasanya berat. Rasa takut untuk gagal itu wajar sekali dimiliki oleh semua orang. Tapi hari ini kamu berhasil membuktikan bahwa kamu mampu melangkah lebih dari sebelumnya.